Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat Idul Fitri ya. Big Match. PSV Eindhoven dengan sang mesin gol Luc de Jong akan beradu ketajaman menghadapi striker muda Ajax Amsterdam, Brian Brobby, untuk menjaga posisi puncak klasemen. Siapa raja sejati di depan gawang? Siapa yang akan mengukir nama di laga sengit ini? Dan siapa yang akan membawa pulang kemenangan? Eredivisie PSV Eindhoven versus Ajax Amsterdam, Minggu 30 Maret pukul 7.15 malam, live di Kompas TV. Halo, selamat petang saudara. Setelah berpuasa sebulan, umat Muslim besok akan merayakan Idul Fitri. Rangkaian perayaan Hari Kemenangan ini akan diawali dengan kegiatan takbiran malam hari ini. Kami saudara akan pantau bagaimana suasana takbiran di berbagai daerah di Indonesia. Ya, lalu bagaimana memaknai perayaan Lebaran kali ini? Kita akan bahas bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dua informasi tadi akan jadi sajian utama dalam Sapa Indonesia Malam Spesial Takbiran. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Audrey Chandra sudah siap menemani Anda malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Masjid Istiqlal tengah bersiap untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya pada Senin besok. Kepala Bidang Pendidikan BPMI Mula Warman Hanase menyatakan sejauh ini persiapan teknis untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo sudah dipersiapkan dengan baik. Pelaksanaan sholat Id pada hari Senin besok akan turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan sejumlah tokoh lainnya. Selain pelaksanaan sholat Id, Masjid Istiqlal juga akan menggelar takbiran pada Minggu malam yang disiarkan langsung bersamaan dengan masjid lainnya di seluruh negara ASEAN. Persiapan pelaksanaan Idul Fitri tahun ini yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia secara keseluruhan telah dipersiapkan dengan baik. Indonesia yang akan hadir dalam pelaksanaan salat Idul Fitri ini agar bisa dapat datang di Istiqlal dengan cepat. Kalau perlu setelah salat subuh sudah datang ke Istiqlal, karena mengingat kami memprediksi animo masyarakat tahun ini akan luar biasa datang salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar open house Lebaran. Selain pejabat negara, masyarakat umum juga diperbolehkan datang bersilaturahmi dengan Presiden. Kompleks Istana Kepresidenan dipoles dan dibersihkan. Tenda bernuansa putih biru ini dipasang mulai dari area gedung Kementerian Sekretaris Negara. Nantinya masyarakat umum akan melewati pintu sebelah Istana Negara menuju halaman tengah. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan open house di Istana akan berlangsung mulai pukul 9 pagi. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini.
Dan untuk mengetahui persiapan malam takbiran sekaligus persiapan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Veriska Immanuel yang akan melaporkan langsung persiapan takbiran dan sholat Id di Masjid Istiqlal. Renata, bagaimana persiapan Masjid Istiqlal untuk pelaksanaan sholat Id besok yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu Audrey, serangkaian persiapan ini sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan karena memang akan ada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ikut nantinya menunaikan ibadah sholat Idul Fitrinya di Masjid Istiqlal, maka persiapannya ini juga semakin dimantapkan. Tadi juga kami tanyakan adakah persiapan khusus dan disampaikan bahwa untuk segi kebersihan ini sudah dipastikan sudah dilakukan dengan baik, karpet-karpetnya ini sudah dibersihkan sehingga dapat dipastikan Masjid Istiqlal ini sudah dapat digunakan oleh jemaah untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, selain kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tadi kami juga menanyakan bagaimana kemudian kehadiran dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo yang sempat disebutkan akan hadir. Dan memang dari pihak Kementerian Agama maupun Masjid Istiqlal mengatakan bahwa sebelumnya SBY dan juga Jokowi ini sudah sempat mengkonfirmasi kehadirannya. Namun untuk hari ini belum dikonfirmasi ulang. Tentu dari Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal ini berharap agar Presiden ke-6 dan juga Presiden ke-7 ini bisa turut ikut menunaikan ibadah sholat Idul Fitrinya di Masjid Istiqlal. Selain itu juga Audrey dan saudara, turut disampaikan ada beberapa hal mengenai siapa yang kemudian akan bertugas sebagai khotib dan juga imam. Nah, untuk khotib sendiri ini akan ada Profesor Dr. Ahmad Tholabi Karli, yaitu Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga imam yang akan bertugas ini adalah Haji Muhammad Salim Ghazali. Nah, nantinya juga disebutkan tadi dari pihak Kementerian Agama untuk tema yang diangkat dalam khotib ini adalah merawat kemabruran puasa. Yang ingin disampaikan sebenarnya adalah bagi para jemaah begitu untuk tidak hanya menerapkan nilai-nilai Ramadan pada saat bulan suci saja, namun ini bisa dapat terus dilanjutkan di 11 bulan lainnya. Tentu Audrey dan juga saudara, ada beberapa imbauan yang sudah disampaikan tadi mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan begitu ya oleh para jemaah sebelum kemudian nantinya akan menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Tentu yang pertama adalah untuk tidak membawa barang yang terlalu banyak, membawa barang secukupnya karena ini juga akan berpengaruh pada alur masuk dari para jemaah ke dalam Masjid Istiqlal. Selain itu juga karena animo masyarakat yang begitu tinggi untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, maka disarankan bagi para jemaah ini bisa datang lebih pagi karena memang untuk ibadah sholat Idul Fitri ini akan dimulai pada pukul 7 sehingga diharapkan para jemaah ini sudah bisa datang lebih awal, sekiranya pada saat sholat subuh juga sudah bisa di Masjid Istiqlal. Dan Audrey dan juga saudara, tentunya selain itu juga bisa menjaga kebersihan jemaah yang nanti ikut karena ada kira-kira ada 200.000 jemaah begitu yang nantinya akan ikut menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di sini. Jadi diharapkan dari segi kebersihan juga diperhatikan agar tentunya kenyamanan dari para jemaah ini bisa dipastikan begitu ya. Jadi memang selain itu juga ada acara takbiran nanti setelah sholat Isya, kita nantikan bagaimana takbirannya akan dilakukan di Masjid Istiqlal. Kembali kepada Anda, Audrey. Masjid Istiqlal sudah bersiap untuk malam takbiran dan juga sholat Idul Fitri yang akan digelar pada pukul 7 pagi besok. Terima kasih Renata Panggalo. Nah saudara, kalau tadi di Masjid Istiqlal Jakarta ini sudah bersiap untuk melaksanakan takbiran malam hari ini, bagaimana dengan kondisi di wilayah timur Indonesia? Untuk mengetahuinya, kini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Immanuel Alfred di Ambon, Maluku, dan ada Syarif Jimar di Merauke, Papua. Saya mau ke Ambon terlebih dahulu. Immanuel, bagaimana meriahnya takbiran di Ambon pada malam hari ini di sana? Audrey dan juga saudara, selamat malam. Saat ini saya melaporkan tepatnya di halaman Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon. Di sini sudah terlihat jemaah takbir sudah dilakukan di Masjid Raya Al-Fatah ini, dan
nanti malam pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kegiatan takbiran akan dilaksanakan di Kota Ambon. Nah, kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kali ini panitia Hari Besar Islam melaksanakan takbiran dengan menggelar tarian Samra Masal. Tarian Samra Masal ini melibatkan remaja masjid yang ada di Kota Ambon. Tujuannya ialah agar mereka merasakan bagaimana merayakan malam takbiran dengan penuh sukacita tanpa melakukan konvoi di jalan dengan kendaraan. Nah, nanti rencananya juga nanti malam akan hadir sejumlah pejabat dari gubernur, wakil gubernur, dan juga wali kota Ambon bersama dengan tokoh agama, baik itu dari tokoh agama Muslim maupun dari unsur mitra atau tokoh agama lintas iman. Nah, untuk pengamanan malam takbiran di Ambon, personil Polresta Ambon yang disiagakan sebanyak 108 personil. Nantinya untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti kayak tadi saya bilang bahwa konvoi-konvoi itu akan ada penyekatan yang nanti dilakukan oleh petugas keamanan dari Polresta Ambon dibantu dengan TNI. Himbauan dari Kanwil Kemenak dan juga tokoh agama di Ambon bahwa festival Ramadan ini harus dilaksanakan di masjid-masjid agar suasananya terkesan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya tanpa ada konvoi-konvoi kendaraan di jalanan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Audrey. Spesial untuk takbiran malam hari ini atau di tahun ini tidak ada konvoi, tetapi ada tarian bersama-sama untuk disaksikan menyambut Idul Fitri. Terima kasih laporannya. Berikutnya kita ke Merauke, Papua Selatan. Sudah ada Syarif Jimar. Syarif, kalau tadi di Ambon tidak ada pawai begitu ya untuk malam hari ini, tidak ada konvoi. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan malam takbiran di Papua nih, tepatnya di Merauke, Papua Selatan? Baik, Audrey dan juga saudara, saja di masjid raya Merauke, masjid baru saja menunaikan dan tadi di halaman masjid raya Merauke yang pantau kami bersatu bersama takbiran yang mengikuti takbiran pada malam ini sudah mulai mendatangi halaman masjid raya Merauke. Kami takbiran yang sudah ditentukan oleh panitia. Saat ini di Merauke terpantau cuaca meskipun beberapa hari lalu sebagai merasakan hujan pada malam ini, namun cuaca terpantau dan juga warga dan petugas yang melaksanakan tugas dan terpantau sudah mendekati halaman masjid raya untuk menyaksikan konvoi menyaksikan takbiran yang akan digelar oleh pihak ini. Kurang terdengar dengan baik, tapi kita sudah merasakan sekali suasana malam takbiran di Merauke, Papua Selatan. Terima kasih Syarif Jimar. Sebelumnya ada Immanuel melaporkan dari Ambon, Maluku. Sehari jelang Lebaran, saudara, arus mudik Lebaran berlangsung lancar. Polri kini bersiap mengantisipasi arus balik. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyatakan skema rekayasa lalu lintas arus balik hampir sama dengan arus mudik. Sedangkan untuk pemudik dari Bandung yang menuju ke Jakarta akan dialihkan melalui tol fungsional Jakarta Cikampek 2. Berikut adalah wawancara jurnalis Kompas TV Desi Fiftina dengan Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Kalau tadi sudah berlibur bersama keluarga, bersilaturahmi bersama keluarga, pastinya warga ini akan kembali, ya Pak ya. Nah, skema untuk pengamanan arus balik ini seperti apa? Apakah sama dengan arus mudik atau berbeda, Pak Agus? Dinamikanya hampir sama ya, karena yang tadi yang mudik itu kan juga balik. Nanti program pemerintah juga ada mudik gratis, nanti ada mudik balik gratis, itu ada. Tata kelola jalan tol juga sama, itu tergantung traffic accounting. Jadi hitung-hitungan di gate tol itu sudah bisa dikelola. Contohnya, ketika arus balik di gate tol Kali Kangkung, kilometer 414 itu sudah 3.400 atau 3.300. Mau tidak mau harus melapor ke Korlantas Polri, saya lapor Pak Kapolri harus dilakukan one way nasional. Karena dengan kapasitas itu, tol kalau hanya satu lajur yang menuju ke Jakarta tidak nampung.
sehingga harus dilakukan one way nasional. One way nasional. Setelah one way keluar di 70, nanti juga ada perhitungan lagi di sana. Di kilometer 66 itu nanti ada alat yang menghitung per jamnya sama seperti tadi. Kalau sudah 5.500 itu harus dilakukan kontraflow arah Jakarta. Sama itu kontraflow. Nanti sama juga apakah lajur 1, lajur 2 tergantung nanti bangkitan daripada arus dan hitungan visi rasionya. Nah, untuk arus balik ini kami juga dapat informasi bahwa katanya Korlantas mempunyai skema khusus untuk warga yang balik dari Bandung ke arah Jakarta. Adanya katanya tol fungsional. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan Pak. Sebenarnya tol fungsional ini seperti apa? Oh ya, betul. Ini penting sekali nih karena tahun lalu belum ada. Sehingga tahun ini saya cukup senang dengan adanya tol fungsional Japek 2 namanya. Tol fungsional Japek 2 tuh sebelum tol itu difungsikan, itu crossing dari Bandung